Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke pertemuan ketiga yang akan bahas mengenai manipulasi basis data, Data Manipulation Language atau DML. Langsung saja, untuk pengenalan Data Manipulation Language, DML adalah keluarga bahasa komputer, termasuk perintah yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi data dalam database. Jadi DML ini untuk memanipulasi data. Kemudian manipulasi ini melibatkan memasukkan data ke dalam tabel database, mengambil data yang ada, menghapus data dari tabel yang ada, dan memodifikasi data yang ada. Kemudian DML ini berisikan perintah SQL yang diperuntukkan pengolahan data atau isi dari suatu tabel. Jadi DML di sini kaitannya dengan pemrosesan data yang mencakup menambah, mengubah, dan menghapus. Nah, perintah-perintah dalam DML ini meliputi select, update, insert into, dan delete from. Yang pertama yang akan kita bahas adalah select, di mana select ini berfungsi untuk mengambil baris dari tabel. Kemudian update di sini untuk memodifikasi data dari satu atau lebih record. Kemudian ada insert di sini perintah untuk menambah satu atau lebih record ke dalam database. Kemudian delete adalah perintah untuk menghapus satu atau lebih record dari tabel sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Jadi teman-teman kalau misal menggunakan perintah select, update, insert into, dan delete from itu termasuk ke dalam perintah data manipulation language. Kemudian yang selanjutnya kita akan menambah data ke dalam tabel. Nah, rumusnya apa atau sintaknya apa? Sintaknya seperti ini. Jadi sintaknya insert into, kemudian nama tabelnya, kemudian nama kolom, dan values dan nilainya yang akan kita masukkan. Nah, di contoh di sini ada insert into penerbit Penerbit ini adalah nama tabelnya, kemudian penerbit ID dan penerbit nama ini adalah nama kolomnya, kemudian values ini values PB06 dan informatika ini adalah nilainya. Nah, perintah di atas akan membuat baris data baru ke dalam tabel penerbit. Dengan perintah tersebut, kolom penerbit ID akan diisi nilai PB06 dan kolom penerbit nama dengan nilai informatika. Jadi penerbit ID ini akan diganti dengan PB06, penerbit nama akan diganti dengan informatika. Kemudian selain menggunakan perintah di atas, kita bisa saja menuliskan perintah seperti ini. Insert into penerbit, langsung nama tabelnya, values, langsung data yang akan kita masukkan. Jadi tanpa harus menginputkan nama kolomnya ya. Kemudian keterangannya di sini melalui perintah ini nilai PB06 otomatis akan dimasukkan ke dalam kolom urutan pertama pada tabel penerbit dan informatika ke dalam kolom urutan kedua. Kemudian contoh selanjutnya ini ada insert into buku ya. Jadi ini ada nama kolomnya, buku ISBN dan buku judul. Kemudian values dan isinya seperti ini. Maka nanti nilai ini akan mewakili atau masuk ke dalam kolom buku ISBN dan menguasai SQL ini akan masuk ke dalam kolom buku judul. Nah, langsung saja kita akan mempraktekannya. Untuk studi kasus pada kali ini adalah studi kasus buku ya, buku. Kita akan masukkan contoh data seperti berikut. Nah, kalau kemarin kan kita kategori ya, kategori itu ada 2 kolom ya, yaitu ID kategori sama nama kategori. Jadi nanti kita masukkannya sesuai dengan kolom yang sudah kita buat dalam database gitu. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan exam. Kita buka cell.
Excelnya, kemudian kita akan menjalankannya. MySQL root. Jangan lupa ya diawali dengan itu, welcome. Kemudian show databases. Nah, kita pilih kita akan menggunakan database yang mana. Kan kemarin kita udah membuat database buku ya. Dan ini kalian sesuaikan dengan nama database kalian ya. Kemarin kan ada yang nulis DB buku, ada yang DB underscore buku, ada yang database buku. Nah, kalau di sini saya menggunakan DB underscore buku. Jadi kita akan use DB underscore buku. Nah, sesuai dengan nama ini ya, database yang akan kita gunakan. Kemudian kalau sudah berhasil, maka akan muncul tampilan database change. Ini bisa langsung digunakan. Kemudian kita akan munculkan tabelnya dulu dengan cara show tabel. Nah, kemarin kan kita sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini view. Bentar, saya drop dulu. Nah, kemudian show tables tabel. Nah, ada 4 ya. Ada 4 tabel ya yang kemarin kita buat. Kita akan cek dulu berapa kolom pada pada tabel kategori. Jadi caranya des tb kategori. Nah, ada 2 kolom ya. Jadi nanti kita akan menginputkan ini 1 sampai 6 ini kita inputkan dengan sintak yang kita coba sintak yang ini dulu ya. Kita masukkan yang ada nama kolomnya. Insert into TB kategori. Sesuai nama kita ya. Kemarin kan kita pakai nama TB kategori. Kemudian ID-nya tabelnya ini sesuai ID kategori, nama kategori, value, isiannya petik dulu, isiannya apa. Nah, isiannya 1 itu adalah basis data. Jadi 1, adalah basis data. Nah, dia sudah oke, berarti dia sudah tersimpan. Kemudian kita juga bisa gunakan yang langsung ya. Jadi insert into langsung tabelnya, langsung isiannya. Caranya insert into TB kategori. Saya sudah buatkan tabel, nanti ini tabelnya akan saya share. 2 isi tabel kategori, values, pakai values dulu, kemudian isiannya 2 itu apa? 2 itu di sini apa? Bentar.
Nah, kita ulangin ya. Untuk penginputan yang pertama tadi, insert into TB kategori ID kategori, kemudian nama kategori, values satu isinya, kemudian basis data. Nah, tadi itu cara untuk mendelete mendelete tabel ya, kalau misal tabelnya ada yang salah. Kemudian ini saya ulangin, insert into tabel kategori. Nah, oke. Kita akan langsung menggunakan tanpa nama kolomnya. Jadi langsung insert. Yang kedua apa? Into TB kategori, values, kedua desain, grafis. Oke. Lagi insert into TB kategori, values, yang ketiga jaringan komputer, oke. Yang keempat insert into TB kategori, values 4, pemrograman. Nah, ini ada yang salah, maaf. Insert into TB kategori, values 4, pemrograman. Nah, oke. Kemudian yang kelima, insert into TB kategori, values. Yang kelima adalah web dan internet. Kemudian yang keenam, yang terakhir, into TB kategori, values 6, maaf, Office application. Nah, di sini udah semua ya kita buat. Kita akan mengeceknya dengan cara select bintang from TB kategori, nama tabelnya. Nah, kita akan mengecek apakah tabelnya datanya sudah tersimpan. Nah, di sini sudah ya, sudah tersimpan. Kemudian kita lanjut, kita akan membuat tabel penulis. Sama ya. Tabel penulis ada dua kolom, des penulis. Nah, di sini ada dua kolom, langsung saja insert into penulis sekarang. Insert into penulis, values ASW
namanya Andi Setiawan. Nah, oke. Lagi insert into penulis values, namanya BRH. BRH itu Budi Raharjo. Kemudian langsung insert into penulis values. Yang ketiga BTO Beni Tirto. Lanjut insert into penulis values dan Dewi Aulia Raharjo. Nah, kurang ya tadi. Kemudian insert into penulis values, siapa lagi? ERD ya, Erik Rusdianto. Kemudian insert into penulis values ERK Rosdiana K. Namanya Rosdiana K. Lanjut insert into penulis FDY values FDY itu Freddy Hidayat. Lanjut insert into penulis values GZL itu Abdul Ghazali. Nah, lanjut insert into penulis values HDN itu Hasanuddin. Lanjut insert into penulis values HNF itu namanya Ahmad Hanah. Kemudian insert into penulis values IGN itu Iwan Gunardi. Kemudian lanjut insert into penulis values IHR di sini adalah Imam Herianto. Kemudian the last insert into penulis values TIK itu Totok Triwibowo.
Nah, kalau sudah, cara ngeceknya apa? Kayak tadi, select bintang from tabelnya apa? Penulis. Nah, di sini sudah terbuat ya. Kita akan lanjut membuat tabel penerbit. Nah, kita cek dulu. Des penerbit. Sudah benar belum? Cocok ya? 1, 2, 3, ada 3 kolom. 3 kolom, kemudian di sini kan ID penerbit karnya panjangnya cuma 3, maka hanya diisi 3 ya. Kalau di modul ada 4, PB01 sampai PB08. Kalau di sini kan karena panjangnya cuma 3, maka kita hanya akan mengisi 3 saja supaya nanti tidak duplikat. Jadi insert into penerbit ya, sekarang penerbit values PB1, Angkasaraya Jakarta. PB1 Angkasaraya Jakarta. Benar ya. Lanjut, insert into penerbit values PB2, mana? Cahaya Ilmu Persada, kemudian di Jakarta. Langsung insert into penerbit values PB3 Cahaya Sinar Ilmu Perkasa. Di mana? Di Jakarta. Lanjut, insert into penerbit values PB04 ya, PB4 maaf, itu Intan Jakarta. Kemudian lanjut Sinaraya Medan ya, PB5, insert into penerbit values PB5 Sinaraya itu Medan. Insert into penerbit values PB6 itu mana? PB6 itu informatika Medan. Nah, kemudian lanjut insert into penerbit values PB7 itu 3 sekawan. 3 sekawan mana? Medan. Lanjut insert into penerbit yang terakhir values PB8 itu Cipta Ilmu. Di mana? Di Medan. Nah, udah selesai kita buat, kita akan menampilkannya. Apakah sudah tersimpan? Select from penerbit ya.
Nah, sudah tersimpan ya teman-teman. Kemudian lanjut, kita akan membuat buku. Nah, di sini buku sama ya. Kita cek dulu berapa kolom, dash buku. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kolom, ada ISBN primary dan ID penulis sama ID kategori adalah sebagai foreign key. Kemudian langsung saja kita akan mengisikannya. Insert into buku ya, buku values 222 strip. Di sini ada 13, panjangnya 13. Jadi kita di sini juga ada 13, 34 222. Sebenarnya pakai kurang dari 13 sama pas tuh nggak apa-apa, yang penting nggak boleh lebih ya panjangnya, karena kan kita sudah mendeskripsikannya char 13 ini ya. Itu kosong. Mudah belajar Photoshop. Kemudian tanggal terbitnya 2003 strip 07 strip 02, harus teliti ya. Kemudian deskripsinya saya tulis nol dulu, karena sebenarnya dideskripsiin juga boleh karena menyingkat waktu. Kemudian panjangnya 300, halaman bukunya, pengarangnya ASW, kemudian ID kategorinya 2. Nah, oke, lanjut insert into buku values 888 strip 96 771 strip 3 strip 5. Visual Basic 2007 strip 0705 0 50.000 harganya. Kemudian 250 BRH 4, ID kategorinya 4. Oke, lanjut insert into buku values 979 menguasai SQL 2009 10 12 harganya
346 BTO yang 4. Nah, oke. Lagi insert into buku values 979 strip 96 446 446 strip 9 strip 1. Panduan basis data. Panduan basis data 0 37 257 ERD 1. Oh, ada yang salah, maaf. Insert into, tanggalnya belum. Insert into buku values 979 strip 96 446 strip 9 strip 1. Panduan basis data kemudian tanggalnya 2007 strip 03 strip 02. Kemudian harganya 37 257. Pengarangnya ERD. Kemudian insert into values. Oh, kurang apa ini, kurang tanda. Nah, kurang tanda di sini. Nah, di sini loh. Insert into buku values 97 insert into buku values 97 96 446 panduan basis data nomor 2007 0 979 96 446 91 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh iya, dia nggak pakai ini 100. Nah, oke. Kemudian lagi insert
into, jadi harus hati-hati ya, buku values 999 strip terus 1555 2 strip kosong, apa itu, teknik presentasi. Tanggalnya 11/23 500 300 benar dar kategori 6. Nah, dia saya lupa lagi di sini. Nah, di sini nanti error kalau enggak. Nah, udah selesai. Kita cek select from buku. Nah, di sini kita sudah menampilkan atau mengisi tabel buku ya, tabel bukunya. Jadi sudah selesai untuk menginputkan semua datanya ya. Nah, kita akan menampilkan lagi ya, select from yang pertama. Oh sebentar, tabelnya dulu, show tabel start, select from TB kategori, udah select from penulis, kemudian select from penerbit, dan select from buku. Nah, setelah ini kan di sini sudah terinput ya datanya, sudah kita insert, kemudian kita akan belajar menampilkan view. Apa itu view? View itu kita akan menampilkan beberapa gabungan dari misal tabel buku dan tabel kategori. Jadi nanti dari tabel buku kita ambil kolom ISBN, judul buku sama tanggal terbit aja, sebenarnya sesuai dengan kemauan kalian, cuma saya akan mengambil 3 ini saja. Kemudian sama ID kategori ya, ID kategori, karena nanti saya akan menampilkan nama kategorinya, jadi nanti ada keterangannya. Mudah belajar Photoshop ini kan ID kategorinya keterangannya 2, jadi 2 ini apa, nanti akan ada muncul satu kolom lagi, satu tabel lagi, nama kategorinya, biar ini ada keterangannya. Jadi kita akan buat viewnya namanya create dulu, create view rak gitu aja ya, rak buku as, select A ini mewakili tabel buku ya, ISBN yang akan ditampilkan, kemudian A judul buku, kemudian A tanggal terbit buku, tanggal terbit buku. Kemudian
koma, kita akan mengambil ID kategori dulu ya, ID kategori. Nah, ID kategori ini kan dari tabel kategori ya, jadi nanti kita akan mengambilnya nama kategorinya supaya ada keterangannya, nama kategori. Jadi di sini A ini mewakili atau menginisialisasikan tabel buku, dan B ini adalah menginisialisasikan tabel kategori. Kemudian from buku S A dari buku, dari tabel buku ini adalah A, kemudian TB kategori SB. Kemudian where, di mana tabel kategori primary key-nya ID kategori. Kemudian yang menghubungkan antara tabel buku dan tabel kategori kan di A juga ada ID kategori seperti ini, titik koma. Nah, oke, jadi view-nya sudah terbuat. Kita akan panggilnya sama, select from buku. Nah, jadi dia yang akan tampil yang kita panggil tadi ya, yang di tabel A ini yang mewakili buku ini ada ISBN, judul buku, sama tanggal terbit, ID kategori. Kemudian di sini sudah ada nama kategorinya. Jadi mudah belajar Photoshop ini masuk dalam ID kategorinya 2, yaitu desain grafis. Kemudian seterusnya ini ya, 1 adalah basis data, kemudian teknik presentasi ini 6, itu office application, seperti itu. Jadi teman-teman saya harap bisa mempraktekannya ya di rumah. Kemudian lanjut untuk slide-nya ini ada yang namanya mengubah data tabel. Jadi nanti teman-teman bisa mengubah data tabel, misalnya ada tabel yang mau diubah, yaitu tinggal ketik aja, misal seperti ini, update penerbit set, update penerbit, tabel penerbit, kemudian set penerbit nama atau tabelnya kolomnya, kemudian Informatika Bandung di mana penerbit ID-nya adalah PB06. Jadi kalau misal di kita tadi, jadi misal update penerbit, set nama penerbitnya, kolomnya apa, kemudian mau diganti apa, misalnya Informatika Medan gitu, di mana penerbit ID di Informatika Medan ini nomor berapa, nomor PB06, misal seperti itu. Nah, dia di sini ada keterangannya, perintah di atas akan mengubah data pada kolom penerbit nama di dalam tabel penerbit dari Informatika menjadi Informatika Bandung, seperti itu. Kemudian selain ini juga update ya, update-nya juga bisa 2 kolom, jadi nanti teman-teman bisa langsung masukkan apa yang mau diupdate. Misal ini di sini ada buku judul sama buku penerbit ya, ini juga bisa diupdate dua kolom sekaligus gitu. Kemudian untuk menghapus tabel tadi sebenarnya saya sudah mencontohkan di awal ya, saya tadi menghapus tabel sama apa yang akan dihapus, misal delete from tabel di dalam tabel buku di mana buku ISBN atau nomor ISBN-nya sekian, maka yang akan dihapus adalah baris di nomor ini, di nomor yang teman-teman akan hapus gitu. Nah, perintah di atas akan menghapus data pada tabel buku yang buku ISBN-nya bernilai sekian gitu. Dan teman-teman kalau misal mau hapus tabel juga bisa delete from buku. Nah, ini nanti akan menghapus semua
data yang ada di tabel buku. Tapi teman-teman hati-hati ya kalau mau hapus pakai perintah delete from ini, jangan langsung mengetikkan tabelnya gitu. Jadi nanti kalau misal hanya mengetikkan tabelnya ini, nanti otomatis data yang teman-teman udah insert, udah tambahkan nanti akan terhapus. Kemudian selain menggunakan delete from, teman-teman juga bisa menggunakan trans tabel ini atau menghapus tabel. Misal trans tabel buku ini juga akan menghapus semua baris data yang terdapat pada tabel buku gitu. Jadi perintah trans ini adalah perintah drop tabel, jadi menghapus tabelnya. Kemudian ya delete limit order by. Dan nah di sini ada latihan ya, nanti soalnya akan saya upload di ruang tugas. Nah di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 tabel. Teman-teman bisa buat ini 7 tabel ini, dibuat ya seperti yang pertemuan kedua dulu kan sudah dibuat ya. Kemudian buatlah database dengan nama DB inventory. Kemudian tentukan field sesuai dengan gambar di atas. Tentukan tipe data dan size masing-masing field sesuai dan relevan dengan kebutuhan data yang akan disimpan. Jadi teman-teman yang menentukan sendiri tipe datanya maupun panjang tipe datanya ya, panjang stringnya berapa. Terapkan perintah DML. Perintah DML tadi apa? Ada insert, ada misal ada ubah data, seperti itu. Kemudian nanti teman-teman insert juga ya. Untuk latihan ini bisa dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi 2 orang ya, 2 orang. Kemudian nanti tugasnya tetap yang upload sendiri-sendiri. Namun nggak apa-apa, satu link Google Drive nggak apa-apa. Yang penting masing-masing orang mengupload sendiri-sendiri. Kemudian mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengikuti mata kuliah ini dengan semangat. Pokoknya jaga kesehatan, semangat untuk mengerjakannya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain nanti bisa japri ke saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.